Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita telusuri bersama makna mendalam kemah suci Allah, jalan yang disiapkan Tuhan supaya kita boleh masuk semakin dekat ke dalam kehadirannya. Langkah demi langkah tanpa terputus. Langkah pertama saat kita ingin mendekat adalah melewati gerbang. Gerbang ini melambangkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk datang kepada Bapa selain melalui Dia. Saat kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka, mengakui bahwa kita tidak sanggup mendekati Allah dengan usaha atau kebaikan diri sendiri, itulah kita mulai melangkah masuk. Gerbang ini tidak menuntut kita sempurna duluan, hanya mengundang, datanglah melalui aku, percayalah, dan engkau akan selamat. Setelah melewati gerbang, kita menjumpai mezbah korban bakaran. Disinilah dasar keselamatan kita ditetapkan sepenuhnya. Darah Yesus yang tertumpah di sana telah membayar lunas segala hukuman dan utang dosa kita. Di tempat ini kita berhenti membela diri, berhenti berusaha memperbaiki diri sendiri supaya layak diterima. Kita menerima kenyataan, apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sudah dipikul sepenuhnya oleh Kristus. Allah tidak lagi melihat dosa-dosa kita, melainkan melihat ketaatan sempurna Anak-Nya. Di sini kita berdiri tegak bukan karena kehebatan diri, melainkan karena penebusan yang sudah selesai dikerjakan di kayu salib. Selanjutnya ada bejana pembasuhan. Jika darah Yesus menetapkan status kita selamat dan diterima Allah, maka pembasuhan dengan firman-Nya membersihkan jalan hidup kita sehari-hari. Kita seringkali masih membawa sifat, kebiasaan, pikiran, dan perkataan yang belum berkenan di mata Tuhan, hal yang kadang tidak kita sadari sendiri. Saat kita merenungkan firman-Nya dan membiarkan Tuhan memeriksa hati, Dia perlahan membersihkan niat yang salah, menghapus kebiasaan yang buruk, dan meluruskan langkah kita. Ini adalah proses berulang. Setiap hari kita datang membiarkan Dia membasuh, supaya hati kita murni saat melangkah lebih jauh. Kemudian tirai pertama terbuka, kita masuk ke tempat kudus. Yang pertama kita lihat adalah kaki pelita emas. Ini melambangkan terang Roh Kudus. Di bawah cahayanya kita melihat diri kita apa adanya. Kelemahan, ketidakjujuran, hal-hal yang masih kita sembunyikan, dan bagian hidup yang belum kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Perang ini bukan datang untuk menghakimi dan menjatuhkan kita, tapi supaya kita jujur mengaku, bertobat, dan berjalan di jalan yang benar. Kita belajar tidak lagi menipu diri sendiri, melainkan berkata, Tuhan, tunjukkan apa yang tidak berkenan bagimu, aku mau berubah. Di samping pelita berdiri meja roti sajian. Roti sajian ini melambangkan Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, makanan, dan kekuatan bagi jiwa kita. Membaca firman saja belum cukup. Kita harus merenungkannya, meresapkannya ke dalam hati, dan membiarkan firman itu membentuk karakter kita persis seperti Kristus. Di sini kita mulai belajar tidak lagi berjalan menurut keinginan hati sendiri, tapi menyelaraskan setiap rencana, keputusan, dan perasaan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kita masuk ke dalam persekutuan yang erat, mengenal Dia melalui perkataannya, dan semakin serupa dengan Dia setiap harinya. Berikutnya ada mezbah ukupan. Ukupan yang naik ke langit melambangkan doa dan ibadah kita yang disampaikan melalui nama Tuhan Yesus. Di tahap ini, doa kita bukan lagi sekadar daftar permintaan berkat atau pertolongan darurat. Kita mulai berdoa sesuai kehendak-Nya, bersyafaat bagi saudara seiman, bagi keluarga, bagi mereka yang belum mengenal Dia, dan mempersembahkan pujian serta syukur dari hati yang tulus. Doa ini menjadi napas rohani kita berbicara dengannya sebagai anak yang berani datang kepada Bapa, dan apa yang kita minta dalam kesatuan dengan kehendak-Nya pasti didengarnya. Akhirnya tirai terbelah dua, dan kita melangkah masuk ke tempat Maha Kudus, tempat kehadiran Allah yang paling suci, di mana terdapat tabut perjanjian. Di sini tidak ada lagi pengakuan dosa, tidak ada lagi permohonan pembersihan, karena kita sudah berdiri tepat di hadirat-Nya. Hati kita dipenuhi kekaguman, syukur yang tak terlukiskan, dan damai sejahtera yang sempurna. Kita menyadari, semua langkah yang kita tempuh mulai dari gerbang, salib, pembasuhan, terang firman, persekutuan doa bukan hasil usaha kita, melainkan rencana kasih Allah yang disiapkan sejak semula supaya kita boleh hidup bersekutu dengannya selamanya. Inilah tujuan akhir hidup kita, menikmati kehadirannya, taat padanya, dan menjadi milik-Nya sepenuhnya. Saudara, jalan ini bukanlah perjalanan yang kita lalui satu kali saja lalu selesai. Ini adalah langkah yang kita ambil setiap hari, kembali pada salib Yesus, membiarkan firman-Nya bekerja di dalam hati, berjalan dalam terang-Nya, berpegang pada janji-Nya, dan senantiasa berdoa tanpa putus. Seperti tertulis dalam kitab Ibrani, marilah kita dengan penuh iman dan hati yang tulus senantiasa mendekat kepada takhta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat dan pertolongan yang tepat pada waktunya. Semoga Tuhan meneguhkan hati dan langkah kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.